Selanjutnya kita masuk ke acara inti pada sore hari ini, yakni ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan langsung yang terhormat Al-Ustaz Muhajir Al-Arif LC. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyebut nama dan jabatan satu persatu karena sudah dekat buka puasa ini, nanti habis waktunya untuk menyebut nama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-18, di sore hari Jumat yang penuh berkah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah acara yang kita inginkan mengundang berkah untuk kita semua. Dalam keadaan kita sedang berpuasa, kemudian di hari Jumat dan di sore hari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa di hari Jumat itu ada suatu waktu yang doa tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian para ulama mengatakan waktunya itu kemungkinan besar adalah menjelang maghrib seperti ini. Walaupun ada pendapat lain mengatakan di antara dua khutbah Jumat dan lain sebagainya. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita yang kita cintai, yang kita muliakan, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa setia mendampingi dan melanjutkan perjuangan beliau. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di bawah naungan Al-Qur'an memang indah. Dan untuk memvisualisasi keindahannya, banyak sekali kita lihat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja yang kita ungkapkan pada sore hari ini, semoga bisa mewakili sekian banyak keindahan yang diejawantahkan oleh orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan sanad bersumber dari sahabat Amir bin Wathilah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau bercerita tentang salah seorang sahabat yang bernama Nafi' bin Abdul Harith. Beliau mengatakan, laqiya Nafi' ibnu Abdul Harith Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fi Usfan, wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Faqala Umar, man ista'malta ala ahli al-wadi? Qala ibna Absa.
Faqala Umar, man ibnu Abza? Qala maulan min mawalina. Faqala Umar, fastakhlafta alaihim maula? Faqala Nafi', innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla wa 'alimun bil fara'id. Faqala Umar bin Al-Khattab, ama inna nabiyyakum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad qala inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Amir bin Wathilah menceritakan bahwa Nafi' bin Abdul Harith bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di daerah yang bernama Usfan. Dan Nafi' adalah gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab untuk memerintah wilayah Mekah. Ketika mereka bertemu di Usfan, Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi', siapa yang kamu angkat menjadi pengganti untuk ahli wadi? Maka Nafi' mengatakan Ibnu Abza. Dan Umar belum mengenal Ibnu Abza ini. Lalu dia bertanya, siapa Ibnu Abza? Dia bilang, salah seorang budak kami dulu. Maka Umar pun terheran dan bertanya, kenapa kamu mengangkat seorang budak untuk memimpin mereka sementara kamu bertemu dengan saya? Nafi' mengatakan, innahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bil fara'id. Sesungguhnya Ibnu Abza itu adalah seorang qari, orang yang ahli Al-Quran, ulama Al-Quran, dan dia seorang ulama di bidang ilmu fara'id. Maka Umar mengatakan, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala. Ketahuilah bahwa nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini derajat suatu kaum dan mencampakkan dengan kitab ini kaum yang lain. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, gambaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa Ibnu Abza yang seorang budak itu, dia mulia karena mengetahui Al-Quran. Dia mulia karena memiliki ilmu tentang Al-Quran, dan dia seorang qari. Dan disebutkan oleh para ulama pensyarah hadis bahwa Ibnu Abza ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Abza. Dia seorang sahabat Nabi termasuk, walaupun tidak terkenal, tapi beliau pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk sahabat Nabi yang akhir-akhir masuk Islam. Dan dulunya dia seorang budak. Bayangkan jemaah sekalian, seorang budak, kemudian karena dia dekat dengan Al-Quran, mengetahui tentang indahnya Al-Quran, mengetahui tentang kemuliaan Al-Quran, dia diangkat menjadi PLT Gubernur Mekah. Jadi PLT itu sudah zaman dulu ada, ya. Jadi Ibnu Abza ini salah seorang PLT, pelaksana tugas. Dan pelaksana tugasnya bukan main-main, memimpin kota suci nomor 1 kaum muslimin, yang di situ dihuni oleh orang-orang ashraf, orang-orang mulia, keturunan suku Quraisy. Dan setelah Fathu Makkah, semua suku Quraisy masuk Islam. Sehingga Nabi pada saat perang Hunain, setelah Fathu Makkah itu, menyerahkan sebagian besar ghanimah kepada orang-orang Makkah. Sehingga ada kecemburuan dari kaum Ansor yang mengatakan, lihat Rasulullah SAW, dia sudah melupakan kita. Beliau sudah memberikan ghanimah kepada keluarganya orang Quraisy. Ya, karena perang Hunain itu termasuk perang yang pasukannya sangat banyak, dan yang paling banyak itu adalah orang Quraisy yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah.
Maka Rasulullah mengatakan kepada kaum Ansor, hai kaum Ansor, saya berikan mereka harta dan saya berikan kalian diri saya. Saya akan pulang ke Madinah dengan kalian. Mana yang kalian pilih? Mau pulang sama saya atau mau dapat harta yang tadi? Kalau kalian ingin dapat harta, saya ambil lagi dari orang Quraisy, saya kasih kalian, dan saya pulang ke Mekah lagi ke kampung saya. Ya, Nabi bilang begitu dan Ansor mengatakan tidak. Kami lebih memilih pulang bersama Rasulullah SAW. Nah, jemaah sekalian, Ibnu Abza ini adalah orang yang masuk Islam di akhir-akhir itu. Tapi kemudian dia mengetahui bagaimana indahnya hidup bersama Al-Quran. Maka dia mulai fokus mempelajari Al-Quran sampai dia menjadi seorang qari. Ya. Dan kalau qari istilah para ulama itu berarti dia menguasai berbagai macam jenis qiraat. Bukan qari yang definisi kita di sini yang bisa tilawah mujawwad, musabaqah dan sebagainya. Yang disebut qari dalam hadis ini adalah orang yang paham tentang qiraat dan semua seluk-beluk ilmu Al-Quran. Bayangkan, dia tidak hidup lama bersama Nabi SAW, tapi dia manfaatkan betul waktunya untuk mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, sehingga dia mencapai derajat keilmuan yang sangat tinggi. Dan disebutkan dalam riwayatnya bahwa beliau ini pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diangkat menjadi gubernur di Khurasan. Khurasan itu sekarang daerahnya Iran bagian utara, dekat-dekat Afghanistan dan Pakistan, itu namanya daerah Khurasan. Dan dia Ibnu Abza menjadi gubernur di Khurasan, dan Khurasan merupakan kota besar. Ya, bahkan sampai sekian tahun kemudian pasca meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khurasan pernah menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin pada zaman dinasti Bani Saljuk. Dinasti Bani Saljuk yang kemudian nanti merembet menjadi dinasti Utsmaniyah di Turki. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Ibnu Abza ini radhiyallahu taala anhu, dia diangkat oleh Abdurrahman, oleh Nafi' bin Abdul Harith menjadi wali kota Mekah ketika dia bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Nafi' bin Abdul Harith menjadi salah seorang gubernur sementara di Mekah. Kemudian keputusan itu disambut baik oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ketika mendengar bahwa Ibnu Abza ini budak, dia sedikit memiliki perasaan yang tidak enak. Tapi begitu dijelaskan bahwa dia adalah seorang qari'ul Quran, maka dadanya pun menjadi lapang. Dia menerima alasan kenapa budak ini dijadikan PLT gubernur Mekah, karena dia memiliki ilmu Al-Quran. Dan ilmu yang kedua yang paling dia kuasai adalah ilmu faraid, ilmu tentang warisan. Dan ilmu ini adalah ilmu yang paling cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ilmu ini adalah ilmu yang detail disebutkan di dalam Al-Quran, pembagiannya jelas, disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama kita, ilmu faraid adalah ilmu yang paling cepat diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tidak banyak orang sekarang yang menguasai ilmu faraid. Ya. Bahkan kita para ustadz kalau dikasih soal faraid itu masih berpikir dulu. Ya. Ini siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak berhak. Ya, karena memang agak rumit ilmunya. Ya, kalau ilmu fikih tentang hal-hal yang lain lebih gampang. Tapi kalau ilmu faraid, masya Allah. Ya, kalau kita di Libya itu ilmu faraid kita pelajari itu selama 4 semester berturut-turut. Ya, itu pun nilainya tidak bisa sampai 90. Kalau sudah dapat 80 sudah jago itu. Ya. Nah ini ilmu yang mulia dan ilmu yang susah, tetapi orang-orang yang menguasainya sedikit. Sehingga Umar bin Khattab kemudian menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, dia langsung mengingat sabda Rasulullah SAW bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Quran. Ketika orang itu dekat dengan Al-Quran,
maka statusnya apapun, nasabnya apapun, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Ibnu Abza itu, dia dimuliakan oleh Allah untuk memerintah orang-orang yang punya nasab yang tinggi, nasab Quraisy, dan Quraisy itu nasab yang paling tinggi berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Di antara semua nasab umat manusia di dunia ini, maka nasabnya Bani Hashim itu yang paling tinggi. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Inna Allah astafa min Bani Adam Kinanah, wastafa min Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Jadi Rasulullah adalah orang yang pilihan berasal dari suku dan bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Ibnu Abza yang tadinya budak punya kelebihan Al-Quran, dia berhak memimpin orang yang nasabnya paling tinggi, dan itu diberikan haknya oleh gubernur Makkah yang merupakan kepercayaannya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab adalah seorang Quraisy dari Bani suku Bani Adi, salah seorang suku yang besar dari Quraisy. Dan Umar bin Khattab memuji tindakan Nafi bin Abdul Harith ketika dia memilih Abdurrahman bin Abza radhiyallahu taala anhu. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah visualisasi yang disebutkan dalam hadis ini yang menyebutkan kepada kita begitu indahnya Al-Quran, sehingga orang yang tadinya tidak dianggap apa-apa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan dalam ayatnya, Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling bertakwa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada keluarganya, bahkan menyebut satu persatu nama keluarganya, Ya Fatimah, la ugni anki syai'ah. Ya Safiyah, beliau menyebut bibinya Safiyah, la ugni anki syai'ah. Hai Safiyah, hai Fatimah, hai Hasan, dan seterusnya. Beliau mengatakan, saya ini tidak akan bermanfaat bagi kalian sedikit pun, kecuali kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian dekat dengan Al-Quran, kalian dekat dengan wahyu Allah, maka kalian bisa beruntung. Kalau tidak, walaupun kalian punya kedekatan nasab dengan saya, itu tidak menjadi jaminan. Bahkan ada satu orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW nasabnya, tapi dilaknat oleh Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Dan Abi Lahab adalah pamannya Nabi SAW. Jadi kedekatan hubungan antara paman dan keponakan tidak menjamin, bahkan dia mendapatkan laknat langsung oleh Allah Azza wa Jalla karena dia kufur kepada Al-Quran. Dia ingkar kepada Al-Quran dan dia tidak mau beriman kepada Al-Quran. Baik, itulah yang disebut tadi oleh Rasulullah SAW. Innallaha yarfa'u bihadza al-kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguhnya dengan kitab Al-Quran ini Allah mengangkat derajat suatu kaum, tapi dengan Al-Quran juga Allah mencampakkan derajat suatu kaum yang lain. Orang yang dekat dengan Al-Quran, beriman, menerima Al-Quran menjadi pedoman hidupnya, maka diangkat oleh Allah Azza wa Jalla siapapun nasabnya. Tetapi sebaliknya, orang yang ingkar kepada Al-Quran, siapapun nasabnya, semulia apapun nasabnya, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilaknat langsung oleh Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Dan disebutkan bahwa Abi Lahab dan istrinya pun masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saja visualisasi satu di antara sekian banyak yang digambarkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW dan digambarkan oleh sejarah masa lampau. Dan kalau kita tarik kepada sejarah zaman ini juga, maka tidak cukup waktunya untuk kita ungkapkan satu persatu. Saya kira ini mewakili sekian banyak sejarah tersebut yang bisa kita lihat, yang kita baca, yang kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga satu hadis ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadi berkah untuk kita di hari yang mulia ini dan di bulan yang mulia ini.
dan dalam kondisi kita melaksanakan sebuah ibadah yang mulia. Semoga kita diberikan berkah oleh Allah Azza wa Jalla. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa untuk menutup acara kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr al-mubarak. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr al-mubarak. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr al-mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan dengan membaca langsung buka